Introduction to Tenses. Hello friends, di video kali ini kita akan membahas tentang tenses. Kalau dengar kata tenses, sebagian orang-orang langsung, what is tenses? Why is it so difficult? How many tenses are there? Tenses? Well, di video ini kita akan coba pahami apa itu tenses supaya teman-teman nggak lagi bingung tentang dasar tenses. What is tenses? Kata benda tense dalam bahasa Inggris berasal dari kata tense dalam bahasa Old French dan tempus dalam bahasa Latin yang sama-sama punya arti time atau waktu. Menurut Oxford Learners Dictionary, tense artinya any of the forms of a verb that may be used to show the time of the action or state expressed by the verb. Intinya, tenses adalah perubahan bentuk kata kerja yang menyesuaikan dengan waktu yang digunakan. Kita coba lihat perbandingannya dengan bahasa Indonesia. Aturan dasar kalimat dalam bahasa Indonesia, subjek plus predikat plus objek. Contohnya, Budi bermain bola. Aturan kalimat dalam bahasa Inggris juga sama, yaitu subject plus verb plus object. For example, Budi plays football. Kalau kita bandingkan, bisa dilihat dalam aturan bahasa Indonesia, predikat nggak berubah, walaupun keterangan waktunya berubah jadi tadi dan sedang. Karena dalam bahasa Indonesia, untuk mengungkapkan waktu, kita menggunakan keterangan waktu atau adverb of time seperti tadi, kemarin, besok, tahun depan, dan lainnya. Sementara dalam bahasa Inggris, verb berubah mengikuti waktu. Seperti di contoh, plays, played, is playing. Perubahan verb atau kata kerja yang mengikuti waktu inilah yang disebut dengan aturan tenses. How many tenses are there? Nah, seperti manusia yang punya masa lalu, masa kini, dan masa depan, tenses pun dibagi menjadi past, masa lalu, present, masa sekarang, dan future, masa depan. 3 waktu inilah yang dikenal dengan main verb tenses. Nah, tiap tenses ini terdiri dari 4 aspek. Aspek ini fungsinya menjelaskan durasi kejadian tiap tenses. Yang pertama, simple, yaitu kalimat sederhana. Kedua, progressive, yang dikenal juga dengan continuous, menyatakan kejadian yang sedang berlangsung. Yang ketiga, perfect, menyatakan kejadian yang selesai dengan sempurna. Dan terakhir, perfect progressive, yaitu menyatakan hal yang telah dilakukan dan masih berlangsung. Jadi seperti ini. Tiap past, present, dan future memiliki 4 form, yaitu simple, progressive, perfect, perfect progressive. Simple past, past progressive, past perfect progressive, simple present, present progressive, present perfect progressive, simple future, future progressive, future perfect progressive. Dari ke-12 tenses inilah kita tahu detail tentang waktu terjadinya. Nah, jadi kalau berdasarkan tabel tadi, ada 12 tenses yang digunakan dalam bahasa Inggris. Tapi mungkin ada teman-teman yang taunya tenses ada 16. Ya, di Indonesia diajarkan kalau tenses ada 16. Tambahannya adalah waktu past future yang digunakan untuk mengungkapkan prediksi tindakan atau peristiwa di masa depan yang telah direncanakan pada masa lalu. Tapi secara umum di buku-buku English dan sumber pembelajaran dari luar disebutkan bahwa there are 12 major verb tenses. Jadi 12 tenses inilah yang umum digunakan dalam bahasa Inggris. Well, itu tadi short introduction of tenses. Kesimpulannya, tenses adalah aturan yang mengatur perubahan bentuk kata kerja yang menyesuaikan dengan waktu. Intinya, kalau waktu berubah, kata kerjanya juga berubah. Ada 12 major verb tenses yang akan kita bahas satu persatu di video-video berikutnya. Semoga lewat video ini kalian lebih paham ya. But if you have any questions, drop it on the comment section. See you in the next video. Bye-bye.